Kalau guru Udin ini melihat guru sekumpul, benar-benar melihat Rasulullah. Ya, bahkan katanya tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana guru sekumpul. Jadi artinya guru sekumpul itu ya Rasulullah, Rasulullah guru sekumpul. Dan yang lebih fatal lagi, katanya guru Udin ini pernah mengatakan, teman-teman, alam semesta ini diciptakan karena guru sekumpul. Kalau guru Udin itu bahkan melihat guru sekumpul itu benar-benar Rasulullah. Oh, jadi guru Udin itu kalau dengan orang-orang itu bilang, semesta ini diciptakan Allah karena guru sekumpul. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul, Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya. Wah, dia harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini ada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. kalau saya katakan misalkan guru sekumpul mencium lutut saya, ya, terutama mukibin guru sekumpul, marah nggak kalian? Marah kan? Sakit hati kan? Begitu juga dengan saya. Ketika Nabi Muhammad, bahkan Nabi kalian, Nabi seluruh umat Islam, seluruh dunia, ya, direndahkan dengan mengatakan mencium lutut guru sekumpul, sakit hati saya. Ya, wallahi saya sakit hati, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Video reaction kita kali ini, teman-teman, terkait guru sekumpul. Kalau kalian lihat di channel saya, video-video lama saya, teman-teman, sekitar setahun yang lalu, sudah banyak sekali ya saya mereaksi video-video dari guru sekumpul. Ya, salah satunya yang terus viral, bahkan masih direaksi oleh teman-teman kita sampai dengan hari ini, terkait pernyataan dari guru sekumpul yang pernah mengatakan ketika Zaini datang ya berziarah ke makam Rasulullah, maka Rasulullah katanya kuburannya seperti ini, bergoyang, teman-teman. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini, kuburnya bergerak keluar. Ini luar biasa ya, menyesatkan ya, pernyataan yang sangat-sangat merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tanya ulama-ulama yang ada di Madinah, yang di Mekah sana, teman-teman, yang pernah menziarahi makam Rasulullah, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Melihat kuburan Rasulullah bergoyang seperti ini. Apa kelebihan guru sekumpul ini dibandingkan dengan ulama-ulama yang ada di Mekah, ulama-ulama yang ada di Madinah, atau ulama-ulama seluruh dunia? Ya, kenapa mereka nggak pernah ya menyatakan seperti itu? Hanya dari mulut guru sekumpul ini. Bahkan yang lebih fatal lagi, muridnya guru sekumpul, kalau nggak salah guru Udin itu, membenarkan kisah yang katanya guru sekumpul itu dicium lututnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat merendahkan, menistakan Rasulullah, teman-teman. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul, Jesiden, aku Jesiden. Ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku, lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya. Wah, dia harap guru kah, harap Nabi kah? Jadi mencium lintuhut. Wah, ini ada paham. Ngalih juga orang kada paham nih, ngalih juga. Ngarani kada paham, dalam bahasa Perancis gagal paham. Ikam kada menjalani jalan itu, ikam kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Kenapa jadi Rasulullah jadi mencium lintuhut guru sekumpul? Karena guru sekumpul karaman Rasulullah. Kenapa jadi karam? Sidin karam karena panah lawan Nabi. Maka hilang perasaan Sidin. Mang ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Tidak ada lagi pandangan ma'rifat kecuali Habibuna Muhammad. Mang ada itu. Bukan guru sekumpul pada hakikatnya Sayyiduna Muhammad. Cuma rupanya rupa guru sekumpul. Kalau saya katakan misalkan guru sekumpul mencium lutut saya, ya, terutama mukibin guru sekumpul, marah nggak kalian? Marah kan? Sakit hati kan? Begitu juga dengan saya. Ketika Nabi Muhammad, bahkan Nabi kalian, Nabi seluruh umat Islam, seluruh dunia, ya, direndahkan dengan mengatakan mencium lutut guru sekumpul, sakit hati saya. Ya, wallahi saya sakit hati, teman-teman, ya. Sekarang saya tantang, coba tunjukkan saya satu kisah, ya, orang-orang mulia yang dijamin surga di zaman Rasulullah seperti para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah nggak ada kisah ya sepeninggal Rasulullah ketika Abu Bakar berziarah ke makam Rasulullah, Umar berziarah ke makam Rasulullah, Utsman, Ali, Bilal bin Abi Rabah atau sahabat yang lain, ada kisah di antara mereka Rasulullah keluar dari kuburannya kemudian mencium lutut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ada nggak? Ya, anehnya ketika ada orang mereaksi video guru sekumpul, dianggapnya menghina guru sekumpul. Tapi ketika guru sekumpul, guru Udin yang jelas-jelas menghina Rasulullah, kalian nggak marah. Ini aneh, kalian akidah kalian ini bermasalah. Ya Allah, teman-teman. Baik, kita simak videonya, teman-teman. Ini dari Fuad Pleret yang menceritakan bahwa guru Udin selaku murid dari guru sekumpul ini pernah mengatakan kalau guru Udin ini melihat guru sekumpul, benar-benar melihat Rasulullah. Ya, bahkan katanya tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana guru sekumpul. Jadi artinya guru sekumpul itu ya Rasulullah, Rasulullah guru sekumpul. Dan yang lebih fatal lagi, katanya guru Udin ini pernah mengatakan, teman-teman, alam semesta ini diciptakan karena guru sekumpul. Coba, teman-teman, coba ya, bayangkan sesesat ini pernyataan, tapi masih ada saja orang yang membela.
ya, ketika kita menanggapi pernyataan-pernyataan sesat seperti ini, kita dianggap menghina guru udin, menghina guru sekumpul. Giliran mereka yang menyamakan ya Rasulullah dengan guru sekumpul, kok tidak dianggap menghina, bahkan mencium lutut guru sekumpul. Allah Akbar. Taib. Kita simak videonya teman-teman. Kalau guru udin itu bahkan melihat guru sekumpul itu benar-benar Rasulullah. Oh. Jadi guru udin itu kalau dengan orang-orang itu bilang, semesta ini diciptakan Allah karena guru sekumpul. Sampai teman-teman nih. Jadi katanya Fuad Pleret ini menceritakan pernyataan dari guru udin selaku muridnya guru sekumpul. Kalau guru udin ini melihat guru sekumpul ya benar-benar melihat Rasulullah. Ya, benar-benar melihat Rasulullah. Jadi seakan-akan guru sekumpul ini adalah Rasulullah. Dan yang fatal lagi katanya guru udin ini setiap berbicara dengan orang ya terkait guru sekumpul mengatakan alam semesta ini diciptakan karena guru sekumpul. Coba teman-teman ya, apakah masih ada yang membela pernyataan sesat ini teman-teman ya? Guru sekumpul dilihat ya benar-benar melihat Rasulullah. Artinya Rasulullah itu ya guru sekumpul ya Rasulullah. Berarti Nabi terakhir ada di Martapura teman-teman. Allahu Akbar. Coba tunjukkan saya pernyataan ya dari para sahabat Nabi. Ada nggak kira-kira Umar bin Khattab ya pernah mengatakan aku melihat Abu Bakar ini benar-benar melihat Rasulullah, atau sebaliknya Abu Bakar berkata aku melihat Umar bin Khattab benar-benar melihat Rasulullah. Bahkan Ibnu Mas'ud itu dikatakan teman-teman yang paling benar-benar meniru sampai cara jalan Rasulullah pun ditiru. Tapi nggak ada pernyataan dari sahabat Nabi atau para ulama yang mengatakan bahwa aku benar-benar yang melihat sosok Ibnu Mas'ud itu benar-benar melihat Rasulullah. Kok ini teman-teman orang di akhir zaman sekelas guru sekumpul ya dikatakan ya dilihat oleh guru udin ini benar-benar melihat Rasulullah. Ini sama saja menyamakan Rasulullah dengan guru sekumpul. Yaitu artinya teman-teman Nabi terakhir kita ada di Martapura. Coba lanjutkan lagi teman-teman. Ada banyak kalimat-kalimat yang fatal lagi di sini. Gitunya, karena melihat guru sekumpul benar-benar Rasulullah. Guru udin itu kalau melihat Rasulullah, kalau melihat guru itu yang dilihat benar-benar Rasulullah. Jadi dia nggak bisa lagi membedakan itu. Tuh, teman-teman. Jadi katanya guru udin ini saking luar biasanya guru sekumpul, dia nggak bisa membedakan antara guru sekumpul dengan Rasulullah. Ya, dari segi apa maksudnya ini? Dari segi keilmuankah, akhlakkah, atau fisik? Ya, lagi-lagi pertanyaannya teman-teman. Ya, apakah guru udin ini tahu fisik Rasulullah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih? Ya, apakah guru udin ini pernah mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga? Sehingga mungkin pernah melihat ya bagaimana bentuk fisik Rasulullah. Ya, kalau dibandingkan masalah fisik ya jelas ini mustahil teman-teman ya. Karena nggak ada orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga di zaman sekarang ini karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu dari mana guru udin ini bisa berstatement bahwa dia tidak bisa membedakan antara guru sekumpul dengan Rasulullah? Ya, dari fisik kah, dari keilmuan juga mustahil teman-teman ya. Mana mungkin Rasulullah mengajarkan kita ilmu halu, ilmu khurafat teman-teman. Ya Allah. Kita lanjutkan dulu teman-teman. Saya dengar cerita itu ya. Rasulullah itu biasanya menyerupai, terutama untuk orang Indonesia dan beberapa bukan orang Indonesia. Itu yang paling sering itu dua katanya. Said Muhammad Al-Maliki dan guru sekumpul. Jadi kehadiran Rasulullah di alam mimpi. Misalnya Mas Yusuf ini pengen ketemu Rasulullah kan kerjaannya banyak kan itu. Ya biasanya yang utus itu ini udah nggak ini ngerengek terus nggak bermutu ini. Nah, itu. Biasanya yang diutus Rasulullah itu guru sekumpul atau Said Muhammad. Nah ini juga perkataan dari Fuad Pleret ini sangat-sangat fatal teman-teman ya. Katanya dengar dari siapa ya? Katanya Rasulullah itu biasa menyerupai dua orang di dunia ini. Kalau enggak guru sekumpul, Sayyid Al-Maliki. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, namun karena Rasulullah itu sibuk banyak kerjaan, jadi Rasulullah mengutus dua orang ya yang menjelma menjadi dirinya. Kalau enggak guru sekumpul, Sayyid Al-Maliki. Dari sini saja teman-teman sudah kelihatan ya kedunguannya tentang pemahamannya tentang syariat Islam, hukum-hukum Islam. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, diciptakan dari tanah ya. Nggak bisa manusia menjelma atau merubah bentuk menjadi makhluk lain atau manusia lainnya. Lain dianggap Rasulullah itu malaikat diciptakan dari cahaya atau para jin yang memang jin sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, mereka bisa merubah bentuk menjadi binatang kah atau manusia karena memang Allah memberikan kekhususan bagi mereka teman-teman. Nah kalau manusia seperti biasa, meskipun itu seorang nabi, seorang rasul, nggak bisa menyerupai siapapun. Nah ini Fuad Pleret ini katanya dengar dari siapa? Ya Allah teman-teman. Seperti inilah kualitas pemahaman dari orang-orang yang berfaham sufi teman-teman. Mereka ini nggak kembali kepada Al-Quran, nggak kembali kepada hadis.
Ya, kebanyakan mereka ini ya berpatokan kepada cerita ini, cerita ini. Asalkan ya yang dianggap sebagai tokoh yang cerita pasti dia benarkan, teman-teman. Mereka nggak mau ya mengambil referensi itu dari Al-Quran, mencocokkan perkataan dari orang yang dia dengar bercerita seperti itu sesuai dengan dalil yang ada di Al-Quran, dalil yang ada di hadis Nabi, teman-teman. Nggak peduli mereka. Asalkan ya yang bercerita itu adalah seorang tokoh yang dia anggap sebagai orang alim, teman-teman. Ya, dijadikan sebagai hujah, ya, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya, teman-teman, ya, jauh-jauh hari, ratusan tahun terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah berpesan kepada kita. Ya, beliau mengatakan apa? Jika kalian melihat ada orang yang mengikuti pemahaman sufi di pagi hari, maka tidaklah masuk waktu zuhur atau waktu siang, teman-teman, maka kalian akan melihatnya menjadi manusia yang paling dungu. Nah, ya benar, teman-teman, ini faktanya. Ya, nggak ada referensinya yang jelas, tiba-tiba hanya menukil cerita dan cerita, teman-teman. Kemudian tidak mengetahui hakikat manusia itu diciptakan dari tanah. Kok bisa dikatakan Rasulullah itu menjelma menjadi guru sekumpul atau menjelma menjadi Sayyid Al-Maliki? Dari sini saja sudah ketahuan, teman-teman. Makanya ya, apalagi mau membahas masalah perkara-perkara yang lain, teman-teman, ya, orang-orang seperti ini nggak akan mungkin, ya. Nggak akan mungkin. Ini saja sudah jelas pelecehannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggapnya malaikat, mungkin Rasulullah ya diciptakan dari cahaya, atau dianggapnya mungkin ya sama seperti para jin, teman-teman, yang memang diberikan ya kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merubah bentuk. Ini Rasulullah ini meskipun dia seorang nabi, seorang rasul, tetap dia manusia biasa seperti kita. Nggak bisa menjelma menjadi si fulan, menjadi ustadz ini, kiai ini. Allahu Akbar. Ya, silahkan kalian menilai sendiri, teman-teman, ya. Pasti saya yakin akan ada banyak di kolom komentar yang marah dengan saya karena mereaksi guru sekumpul, tapi sayangnya saya nggak peduli, teman-teman, ya. Ya, semoga orang-orang yang mau berpikir ya waras, berpikir cerdas, teman-teman, ya, selalu mengembalikan ya urusan agama, pemahaman kita dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, teman-teman. Ya, kalau seperti ini, teman-teman, ya, nggak ada referensinya, hanya dengar-dengar cerita dan cerita lagi, teman-teman, ya pasti akan kacau balau, teman-teman. Dan sayangnya yang bercerita ini kan orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang diustadkan, yang dianggap sebagai guru. Kalau orang-orang awam yang berkata seperti itu, teman-teman, nggak ada urusan, karena mereka nggak ada pengikut. Mustahil ada orang yang percaya. Ya, tapi kalau orang-orang yang dianggap tokoh, teman-teman, yang memiliki banyak pengikut, ya ini berbahaya. Berbahaya untuk murid-muridnya, para jamaahnya, teman-teman, orang-orang yang menyaksikan, teman-teman, ya. Baik, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.